Hasil undian babak penyisihan grup Olimpiade Paris 2024 untuk cabang olahraga bulu tangkis menuai sorotan karena ketidakseimbangan yang terjadi. Wakil Indonesia turut terkena getahnya setelah drawing Olimpiade Paris 2024 yang dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dua amunisi tanah air harus melalui grup neraka pada babak penyisihan grup. Ya, undian tidak mudah dialami oleh tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang harus menjalani satu pertandingan ekstra. Grup L yang ditempati Jonathan menjadi satu dari dua grup yang memuat 4 pemain. Berbeda dengan 3 pemain segrup pada umumnya. Menariknya atau bisa dibilang anehnya, aturan drawing justru menempatkan grup berisi 4 pemain kepada pemain yang secara peringkat berada di posisi atas, meski itu merugikan. Grup berisi 4 pemain pertama-tama ditetapkan berada di grup B, yang salah satu slotnya dipesan untuk pemain unggulan kedua, yaitu Viktor Axelsen. Adapun grup 4 pemain lainnya diundi antara grup L yang memuat unggulan ketiga, yakni Jonathan Christie, dan grup E dengan unggulan keempat Andries Antonsen. Jonathan ketiban apes, perjuangannya makin tidak mudah karena tergabung dengan para pemain yang bisa mengancam. Pertama-tama, Jonathan bersaing dengan Laksa Sen dari India. Walau selalu menang dalam 4 laga terakhir, Jojo selalu butuh 3 game untuk mengalahkan juara India Open 2022 itu. Musuh Jonathan berikutnya adalah Kevin Gordon, pemain Guatemala yang punya reputasi kian killer di ajang besar. Di Olimpiade Tokyo 2020 misalnya, Gordon membuat sensasi dengan menembus semifinal. Sedangkan lawan Jonathan berikutnya adalah Julian Karake dari Belgia yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Potensi pertandingan karet lainnya bisa dialami Jojo karena Karaki punya catatan laga-laga habang kontra pemain top seperti Antonsen, Lisijia, dan Prahanoi. Perlu dicatat cuma 2 grup yang lolos ke babak berikutnya. Sekali saja tersandung, asa Jonathan untuk meraih medali bisa berakhir lebih cepat. Sedangkan wakil Indonesia lainnya yang masuk ke grup neraka adalah ganda putri, yakni Apriani Rahayu dan Siti Badriah Silva Ramadhanti yang masuk di grup A. Selain bersua unggulan pertama, yaitu Cheng Kin-chin dan Jia Yifan, Pripat juga harus bersaing dengan 2 pasangan kuat lainnya untuk 2 tiket ke perempat final. Ya, mereka adalah Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, kemudian mantan ganda putri 5 besar dunia Perlitan dan Tina Amrita. Sayangnya, ini tidak dibarengi dengan persaingan yang ketat di grup lainnya. Saat pasangan-pasangan top di ganda putri berkumpul di grup A, grup lainnya terlihat mudah karena hanya memuat 2 pasangan 10 besar di dalam. Pembagian yang jomplang juga terjadi di ganda putra yang beda sendiri karena membuat 17 pasangan. Pasangan tuan rumah Lukas Korver dan Nonan Lebar mendapat wildcard setelah bonding terhadap Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF karena kesalahan dalam penghitungan ranking Race to Paris. Sebagai sesat dadakan, BWF mengundi 1 kontestan ekstra ini kepada salah satu dari 4 grup, termasuk grup A dan grup D yang dipesan khusus untuk unggulan 1 dan 2. Unggulan kedua, Kim Astrup dan Anders Karp Asmonsen yang ketiban sial karena bersaing dengan 4 pasangan. Makin napas lagi karena grup D isinya pasangan-pasangan kuat. Ya, 4 dari 5 pasangan di grup D berada di 11 teratas dalam peringkat dunia. Mereka termasuk juara dunia 2021 Takuro Hoki dan Yuko Kobayashi, juara World Tour Finals 2022 Liu Chen dan On Yuanxi, dan pemenang emas Olimpiade Tokyo Liang dan Wang Jilin. Ini berbanding terbalik dengan grup B. Setelah Kang Minghui dan Su Xiongcai selaku unggulan keempat dan pasangan peringkat keempat dunia, kompetitor teratas berikutnya berada di peringkat 24 dunia. Semuanya ini terjadi karena BWF membatas jumlah pasangan unggulan yang bersaing. Dengan 16 kontestan, hanya 4 pasangan yang dapat hak istimewa untuk dipisah di awal. Ini sesuai dengan regulasi kompetisi umum BWF memang. Hanya saja komposisi peserta Olimpiade lebih beragam secara kemampuan karena pembatasan wakil untuk setiap negara plus syarat keterwakilan bagi setiap benua. Drawing yang lebih adil sebenarnya bisa tercipta jika BWF mengadopsi peraturan khusus untuk ajang bergu mayor mereka, yaitu Thomas dan Uber Cup serta Sudirman Cup. Juga memuat 16 kontestan yang terbagi dalam 4 grup dan pembatasan kontestan berdasarkan benua.
dari Darwin Thomas dan Uwe Cup lebih adil dengan pembagian vote. 4 tim teratas dipisah di grup yang berbeda. Demikian juga tim dengan peringkat 5 hingga 8. Alhasil ada 3 tingkatan berbeda di tim-tim yang bersaing di setiap grup. Cara ini lebih adil, lebih-lebih jika memperhitungkan perjuangan atlet untuk tampil di Olimpiade dan bahkan mengincar ranking tertinggi. Perjuangan para pemain tak hanya berlangsung dalam periode 12 bulan yang masuk hitungan ranking Best to Paris. Mereka juga sudah memanaskan mesin 12 bulan sebelum ranking dimulai, disusun demi mendapat status unggulan dalam turnamen-turnamen yang masuk periode kualifikasi. Sayangnya, keringat dan darah yang mengudur justru terhianati dengan ketidakbejusan Indo olahraganya sendiri dalam melakukan seleksi. Best to Paris ternodai dengan kesalahan penghitungan ranking pasangan ganda yang baru direvisi jelang akhir periode kualifikasi. Seperti diketahui, PBSI melalui Sekretaris Jenderal Muhammad Fadil Imran menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada BWF dan meminta pertanggungjawaban. Kesalahan itu turut memengaruhi kelolosan pasangan Indonesia, yakni Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana yang tersisih di akhir. Di mana menurut Fadil, kebijakan tersebut membunuh fair play dan semangat luhur Olimpiade. Kesalahan penghitungan yang dilakukan BWF secara langsung tidak hanya merugikan pasangan Indonesia, khususnya Bagas Maulana dan Muhammad Soebul Fikri, tetapi juga seluruh pasangan yang bertarung di Best to Paris 2024, kata Fadil Imran. Terlepas dari huru-hara yang terjadi di pertandingan Olimpiade Paris 2024 sudah dijadwalkan. Mau tidak mau pemain harus berjuang di jalan masing-masing dalam kompetisi yang berlangsung pada tanggal 27 Juli hingga 5 Agustus 2024 di Porte de la Capella Arena Paris, Prancis.